bihi nasta'in wa ala umul wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaidan Afkari dengan NIM 1251320 160. Di sini saya akan membaca hadis tentang sabar. Baik, saya akan membacakan hadis tentang sabar yang berbunyi, Ani bin Abbasi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maku fihi ma kasirun min nasi sohir. Artinya, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi konsep sabar dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian sabar secara bahasa dan istilah. Secara bahasa Arab, sabar berasal dari kata yaitu sabara yasbiru sobran, yang memiliki arti menahan, mengekang, bertahan, atau mengendalikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar sering dipahami sebagai sikap mampu menghadapi kesulitan tanpa mengeluh. Kemudian secara istilah dalam Islam, sabar adalah kemampuan seorang hamba untuk menahan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, serta menerima ketentuan Allah dengan hati yang kuat dan penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kesabaran memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Maka orang yang bersabar akan mendapat pertolongan dari dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kedudukan sabar dalam Islam juga merupakan salah satu akhlak utama yang harus dimiliki seorang muslim. Di dalam kehidupan, manusia pasti menghadapi berbagai macam cobaan atau ujian, baik berupa kesulitan, kegagalan, maupun godaan. Sabar juga menjadi bekal agar manusia tetap istiqomah dalam menjalankan suatu ibadah, tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Dalam Islam, sabar tidak hanya dilakukan ketika mendapat musibah, tetapi juga diperlukan dan menjalankan kebaikannya dan meninggalkan keburukannya. Ada 3 dimensi sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan adalah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedang menghadapi rasa berat, malas, atau berbagai hambatan. Melakukan ibadah membutuhkan kesabaran karena manusia sering menghadapi godaan yang membuatnya lalai. Contohnya, tetap melaksanakan sholat walaupun sibuk, kemudian berpuasa meskipun merasa lapar dan lelah. Yang ketiga, membaca Al-Quran secara rutin. Yang keempat, tetap belajar dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.
Seseorang mahasiswa juga membutuhkan kesabaran dalam ketaatan, misalnya dengan disiplin mengerjakan tugas dan menjaga amanah, serta menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah. Lalu, yang kedua, ada sabar menjauhi maksiat. Contohnya, menjauhi maksiat adalah suatu kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki hawa nafsu yang terkadang mendorong kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu diperlukan suatu kesabaran untuk mengendalikan diri. Contohnya, ketika sedang ulangan atau ujian, tidak boleh melakukan mencontek walaupun ada kesempatan. Kemudian menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati seseorang dan menghindari pergaulan yang membawa dampak buruk. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian adalah sikap menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berpikir positif, berusaha dan tidak berputus asa. Contohnya, tetap semangat ketika mendapat nilai yang kurang baik, tetap berusaha mencari solusi ketika menghadapi masalah. Kemudian, kesalahpahaman tentang sabar. Sebagai orang memahami sabar sebagai sikap pasrah dan tidak melakukan apa-apa, pemahaman ini kurang tepat. Dalam Islam, sabar harus disertai dengan ikhtiar, usaha. Contohnya, seseorang mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran tidak cukup hanya berkata sabar, tapi harus belajar lebih giat, bertanya kepada dosen atau teman, mencari sumber tambahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, contoh penerapan sabar dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada sabar dalam belajar. Yang kedua, sabar menghadapi tugas dan tekanan akademik. Yang ketiga, sabar menghadapi suatu kegagalan. Yang keempat, ada sabar dalam pergaulan. Yang kelima, sabar menjaga kejujuran. Contoh sabar dalam belajar di kehidupan manusia. Ketika menghadapi mata kuliah yang sulit, kita tidak mudah dan menyerah dan terus meningkatkan kemampuan kita. Kemudian membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Kesabaran membantu mahasiswa tetap tenang dan bertanggung jawab. Kemudian sabar dalam pergaulan mahasiswa menghadapi perbedaan pendapat, kritik, dan karakter orang lain. Maka dari itu kesimpulannya adalah sabar merupakan salah satu sifat mulia dalam Islam yang berarti kemampuan untuk menahan diri, tetap berada dalam kebaikan dan menghadapi segala keadaan dengan keyakinan kepada Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Dengan menerapkan sabar dalam kehidupan, terutama sebagai mahasiswa, seorang akan menjadi pribadi yang lebih kuat, disiplin, dan mampu menghadapi berbagai suatu tantangan hidup. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.